azan diganti dengan hayya 'alal jihad, maka kami tanggapi jihad dan melencengkan makna azan kepada yang lain, menyerukan azan kepada makna yang lain, itu ya hukumnya haram, kan itu adalah dosa. Polusi berdarah. Yang memimpin 212 dan 411 siapa? Habib Rizik, padahal dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Loh, kira ngerti meneh to kuwi? Syarif itu turunane Sayyidina Husain. Nek turunane Sayyidina Hasan bin Ali itu Sayyid. Jadi dulu kalau di Mojo Agung ada Sayyid Sulaiman berarti dari Hasan, tapi kalau Syarif dari Husain. Banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah ikut politik. Dengarkan ceramah saya dari A sampai Z. Saya tidak pernah ikut politik. Saya bukan orang partai. Saya tidak pernah menyebut calon. Tidak pernah menyebut partai. Dengar baik-baik. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan, seluruh jamaah supaya memilih pasangan aman, Bapak Akhyar Nasution dan Ustadz Salman. Bahwa saya bertemu orang tokoh politik, maka semua orang bertemu, tidak pernah mengajak. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan. Pahami dengan baik. Oh, yang terlambat datang nggak boleh. Yang cepat datang semua itu. Yang cepat datang. Yang cepat datang. Makanya kalau dibawa ke pengadilan manapun tidak akan kena. Stigma tentang apa itu kriminalisasi ulama. Karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik. Bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan penyidikan dan seterusnya. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Itu supaya kita pegang teguh. Bahwa umat Islam tidak setuju pemanggilannya. Rizik tidak dikriminalisasi lagi. Amin. Tidak dipanggil lagi. Amin. Tidak diganggu lagi. Amin. Takbir. Apabila imam besar Habib Rizik Syihab akan dijerat hukum dengan sangkaan melanggar undang-undang kekarantinaan adalah merupakan delik yang dipaksakan. Tetapi sampai dengan hari ini, sampai dengan saat sekarang ini, belum ada konfirmasi baik dari yang bersangkutan maupun pengacara yang bersangkutan. Jadi nanti kita tunggu, ya. Mudah-mudahan sampai dengan sore nanti atau malam nanti dia datang, beliau bisa datang untuk bisa memenuhi panggilan untuk kita lakukan pemeriksaan kepada saudara MRS dan juga MHA, menantu dari MRS sendiri. Ya, itu harapan kita. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Jadi mesti kita tahu saudara, lahirnya republik ini dari mana? Dari perut pesantren, dari perut kiai, dari perut ulama, saudara. Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Di dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat. Wah, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan di pantat, saudara. Assalamualaikum Bang Holis, ente bikin video azan, kumpulkan orang ngadap kiblat di rumah ataupun di masjid atau di majelis taklim. Sekarang malam ini kirim ke anak videonya, video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab
Allahu Akbar ataupun hayya al jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya al jihad. Hayya al jihad. Hayya al falah. Hayya al falah. Hayya al jihad. Hayya al jihad. Hayya al falah. Hayya al falah. Hayya al jihad. 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 Hayya al falah. Yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah-tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Terakhir, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, namun juga tetap waspada. Kita semua harus bersatu melawan terorisme. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin tegakkan, karena terus tidak mereka merasa aman. Oh boleh dong, boleh dong terus lagi kan gitu. Sebenarnya masa kecil menjadi besar gitu kan. Kita juga seperti membesarkan sesuatu yang kecil gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, terus ke Bogor apalagi, itu saja sudah harus terhenti gitu. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Manapun masuk kita masuk. Oke. Tidak ada dilarang, pelarangan tidak ada. Ini kan semua warga negara kita semua. Gitu, betul ya? Ya kan? Ini kan negara wilayah kita. Petamburan itu wilayah kita. Dalam menentukan nasib bangsa ke depan, siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi? Surya Paloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab yang putra bangsa ini. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani tegak dan
maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Lihat dan melencengkan makna azan kepada yang lain, menyerukan azan kepada makna yang lain, itu ya hukumnya haram. Haram itu kalau dilakukan dosa, kalau ditinggalkan demi taat adalah mendapat pahala gitu. Kan itu adalah dosa. Ajaran langsung dari Rasulullah SAW yang tidak ada ranah untuk kita ijtihad, untuk kita melakukan kreativitas berpikir, tapi semata-mata mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu kita tidak boleh menambahin dan tidak boleh mengurangi, dan juga tidak boleh mengubah dari adzan itu sendiri. Nah, ini sudah disepakati oleh para ulama, bahwa ulama menyebutkan bahwa model azan yang sudah kita ketahui, yang tahu secara umum ini tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambahin. Nah, pernah memang Rasulullah SAW itu mengubahnya untuk menambahkan, maksud saya menambahkannya dengan seruan agar mereka sholat di rumahnya. Shollu fi rihalikum, karena dalam kondisi hujan deras, angin kencang, demi keselamatan jamaah, agar jamaah itu tidak pergi ke masjid, karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak keburukan didahulukan daripada mendapatkan kebaikan. Nah, dalam kondisi seperti sekarang kita tidak boleh ya menambah atau mengurangi ataupun mengubahnya. Mungkin ketika awal-awal kita itu ditambahin, kemarin ketika saat Covid itu hanya ditambahin pada saat pemberitahuan agar kita sholat di rumah kita masing-masing. Itu yang diajarkan dari Rasul, tidak boleh ada tambahan lagi. Azan juga bisa dipakai untuk hal yang lain seperti anak baru lahir, itu azan. Tapi azannya nggak diubah, gitu. Seperti hanya kita menolak bala, itu bisa dengan azan. Bahkan sebagian ulama ada yang mensunahkan ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat itu disunahkan juga diazanin. Sebagian ulama mensunahkan itu. Jadi ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang boleh azan meskipun tidak untuk sholat. Tetapi tujuan utama dari azan itu adalah untuk memberitahu masuknya waktu sholat dan mengajak orang untuk sholat ke masjid. Nah, jihad secara terminologi di dalam Islam dimaknai adalah upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran, yaitu untuk meninggikan agama Allah, li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, oleh karena itu jihad bisa dimaknai adalah kita upaya sungguh-sungguh seperti halnya mencari ilmu. Itu adalah jihad. Ketika kita juga mencari harta yang halal, ya, untuk keluarga, untuk kedua orang tuanya adalah jihad. Bekerja untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk kedua orang tuanya adalah fisabilillah. Tetapi memang jihad itu tidak diartikan kita hanya perang, ya. Kita itu perang kalau diserang. Jadi tidak ada di dalam Islam itu dalam perang karena kita menyerang lebih dulu, tidak. Tetapi umat Islam karena diserang oleh yang lain, maka untuk mempertahankan dari serangan dari luar, itulah kita terjadi perang. Tapi kalau kita tidak diserang, ya tidak ada perang. Nah, dalam konteks Indonesia itu tidak ada perang-perangan antar kita di dalamnya, karena kita sudah adalah
negara damai. Jadi jihad kita, jihad kemiskinan, jihad kebodohan, jihad keterbelakangan, itu yang menjadi jihad kita. Karena tidak ada serangan musuh ke Indonesia. Dan kalau toh tidak ada serangan musuh, kita sudah ada tentara kita, ya, ada pertahanan kita hanya membantunya. Berbeda dengan Angkatan 45, seperti hanya resolusi jihad, saat itu memang sangat terbatas dengan angkatan kita atau angkatan bersenjata kita, sehingga membutuhkan sipil. Tapi sekarang sudah cukup dengan pertahanan kita. Cuma kalau tidak ditanggapi oleh kami, nanti mungkin menjadi liar. Atau orang merasa benar dengan azan diganti dengan hayya 'alal jihad, maka kami tanggapi. Sehingga kita sebenarnya kepingin ngajak umat, mari kita melakukan sesuatu yang produktif, yang bermanfaat pada orang lain. Kalau kita hanya berkenaan dengan yang remeh-temeh, gaduh soal azan begini, kita menjadi kurang produktif. Umat Islam tersita energinya kepada hal-hal yang kurang baik gitu ya. Memang mereka mengadakan demo besar-besaran di monumen, di alun-alun Pamekasan itu, habis sholat duhur, kemudian datang ke Mapolres, demo di situ menyampaikan aspirasi tentang pemeriksaan Habib Rizik oleh pihak kepolisian, di mana mereka itu tidak mau kalau Habib Rizik sampai di penjara atau kriminalisasi menurut mereka. Nah, setelah di sana kemudian mereka itu pulang ya mungkin dengan spontan atau siapa yang mengkomando melewati rumah Ibunda Pak Mahfud. Disitulah kemudian terjadi sedikit penggerudukan, rumah itu digedor-gedor, pagar pagar dan rumah itu digedor-gedor pintunya. Mereka mengatakan, Mahfud kamu keluar. Jadi mereka mencari Pak Mahfud di situ. Di situ ada 4 orang. 4 orang itu Ibunda Pak Mahfud ya, perempuan 90 tahun, sudah sepuh. Kemudian ada kakak beliau itu perempuan juga 70 tahun, satu pembantu perempuan sama satu perawat. Jadi semuanya perempuan, 4 orang di situ. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Itu supaya kita pegang teguh. Siapapun kalau sudah dinyatakan oleh pihak keamanan atau pihak yang bertanggung jawab atas penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan penyidikan dan seterusnya. Jadi untuk itu kita himbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, ya, tidak perlu mengancam dan seterusnya, ya. Karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi. Ya. Jadi tidak perlu itu, karena negara juga tidak ingin menghadapi situasi seperti itu. Kita semuanya ingin bahwa negara ini baik-baik saja, negara ini aman, tentram, karena semua masyarakat menghendaki situasi seperti itu. Dan itu tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan situasi yang stabil, yang aman, yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya himbau teman-teman saya untuk tidak perlu turun, udah serahkan saja kepada aparat kepolisian, penegak hukum untuk bisa menyelesaikan ini agar clear semuanya dan jangan mengembangkan stigma tentang kriminalisasi ulama. Karena itu sebenarnya mobilisasi emosi untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik. Itu pesan saya kepada teman-teman sekalian. Karena apabila Imam Besar Habib Rizik Syihab akan dijerat dengan pelanggaran protokol kesehatan dan lain sebagainya, pelanggaran tersebut sudah sering dilanggar oleh kelompok-kelompok lain, termasuk mulai beberapa bulan sebelumnya banyak kerumunan massal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu
kita simak terindikasi dekat dengan penguasa, tetapi sengaja dibiarkan. Benar apa benar? Kita sambung corona di Indonesia banyak bisa kita aksi karena gerombolan Habib Rizik dan karena keramian sebenarnya Habib Rizik. Kita udah corona Indonesia. Pertemuan ke depan Kapolres seluruh alhamdulillah berjalan lancar, bahwa aspirasi umat Islam di Kabupaten Mojokerto akan disampaikan ke pusat, ke Kapolda, bahwa umat Islam tidak setuju pemanggilannya. Adalah ketimpangan hukum. Sedangkan dari kelompok mereka maka pol-pol dibiarkan. Jelas. Burung Jokowi. Jelas. Menyampaikan bahwa Kapolres akan menyampaikan kita. Takbir. Insyaallah, alhamdulillah Kapolres sangat membantu perjuangan kita. Bagus. Alhamdulillah. Perjuangan kita sukses. Amin. Rizik tidak dikinasilah lagi. Amin. Tidak dipanggil lagi. Amin. Tidak diganggu lagi. Amin. Takbir. Apabila Imam Besar Habib Rizik Syihab akan dijerat hukum dengan sangkaan melanggar undang-undang kekarantinaan adalah merupakan delik yang dipaksakan, karena sampai saat ini masih belum ada aturan yang mengatur tentang kekarantinaan. Karena sabtan kiru-puru masuk corona ke Indonesia, panika rakyat seteja rakyat Indonesia minta lockdown total, minta tutup total. Ingat nama punten. Rakyat Indonesia sudah jerit-jerit minta tutup total ke pemerintah, tapi pemerintah tidak ada yang dengar. Baru sekarang kalau sudah ada kasus seperti ini mau dikriminalisasikan. Maka dari itu sangat tidak wajar sama sekali, betul? Demikian pernyataan sikap ini semoga dapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Kita harapkan tidak, dan saya mengartikan taat hukum harus ikut. Kita warga negara Indonesia harus patuh terhadap hukum. Kan datang sini kan untuk sebagai biasa menyampaikan nanti apa yang harus dia sampaikan pada saat dilakukan pemeriksaan. Ya, protokol kesehatan itu kita jalankan. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, plus kita harus swab test di sini untuk bisa memastikan, karena kan juga jangan sampai nanti penyidik pemeriksanya nanti malah yang diperiksa positif yang kena penyidiknya. Jadi kita harus protokol kesehatan yang kita gunakan. Misalnya yang bersangkutan sakit, alasan sakit dengan membawa surat keterangan sakit dari dokter. Nanti dokternya akan kita cek sakitnya sakit apa. Karena kan nggak mungkin orang sakit mau diperiksa, ya. Tetapi dengan alasan yang memang sudah menyampaikan informasi terkait dengan saya. Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu, beliau terdeteksi positif. Malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun,
dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.